Baiklah, pada pertemuan hari ini saya akan bahas terkait pengantar cloud computing. Selamat bertemu kembali, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan baik dari berbagai aspek. Ya. Saya akan bahas terkait dengan cloud computing. Cloud computing ini diawali oleh John McCarthy tahun 1961, di mana menyatakan bahwa komputasi suatu hari nanti dapat diatur sebagai utilitas publik, dan saat ini sudah kita rasakan manfaat dari komputer untuk kebutuhan publik dan kebutuhan personal. Ya. Popularitas komputasi awan atau cloud computing ini dimulai oleh IBM dengan Google pada tahun 2007, itu yang disebut dengan Blue Cloud. Ya. Dan cloud ini disimbolkan dengan gambar awan, di mana pada sebuah aplikasi diagram itu diwakili atau disimbolkan dengan berbasis awan, ya, bukan berbentuk awan. Kemudian banyak bermunculan gagasan-gagasan saat ada Amazon, di mana untuk mengembangkan cloud, ya, atau awan, komputasi awan. Dan sampai saat ini salah satu provider yang besar di dunia yang diselenggarakan oleh Amazon. Nah, kemudian definisi cloud computing ini adalah satu set arsitektur berorientasi layanan. Ya, semuanya ini adalah sebagai layanan, sehingga layanan ini akan dimanfaatkan, kemudian akan menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan biaya, dan peningkatannya ini sangat elastis, sehingga benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan si konsumen. Sedangkan definisi cloud computing menurut NIST atau National Institute of Standard Technology ini definisikan bahwa model untuk memungkinkan di mana-mana, kemudian nyaman, akses jaringan sesuai dengan kebutuhan, mempergunakan layar berbasis komputer. Yang artinya cloud computing ini dari si infrastruktur itu kita tinggal memilih menyewa apa yang kita inginkan, ya. Kemudian platform pun dan software yang kita inginkan pun sesuai dengan benar-benar yang kita inginkan. Layanan yang tersedia di cloud computing ini adalah ada yang disebut dengan software as a service atau SES, di mana perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan yang bersifat online. Jadi software ini tidak lagi tersimpan di perangkat kita, itu semuanya ada di cloud, ya. Nah, kemudian platform as a service, di mana disebut dengan VAS, di mana platform ini juga kita sudah memanfaatkan cukup banyak. Salah satunya adalah misalkan yang sekarang ini, satunya mungkin untuk komunikasi nyata, contohnya kayak Zoom meeting segala macam. Ini simpan di cloud. Mungkin yang lain adalah kayak Cisco Webex yang selama ini manfaat satunya mirip dengan Zoom. Nah, kemudian di infrastruktur as a service atau IaaS ini adalah satu layanan berbasis cloud yang biasanya selama ini ada berbentuk server, kemudian router. Nah, ini semuanya disimpan dalam cloud yang berbentuk virtual, ya. Jadi server-server yang ukuran cukup lumayan mahal, itu tinggal konfigurasi yang ada di dalam cloud. Ini adalah gambaran arsitektur cloud computing, di mana paling atas adalah menggambarkan layanan sebuah software, di mana layanan ini setiap orang itu langsung akses ke software dengan mempergunakan perangkat-perangkat yang mereka miliki, apakah itu laptop, apakah itu gadget segala macam, ini langsung mengakses ke software yang kita sewa.
Nah, sedangkan di platform ini biasanya untuk yang ukuran lebih besar, ya. Jadi berbagai modul ini sudah tersedia. Contoh kayak bisnis, contohnya aplikasi accounting. Nah, accounting itu software cukup banyak. Jadi kan ada beberapa platform yang tersimpan dalam cloud. Kemudian gambar paling bawah sebagai infrastruktur menggambarkan seluruh layanan berbasis yang selama ini fisikal, ini semuanya tersimpan dalam cloud. Nah, nah kemudian ada karakteristik cloud computing. Ini digambarkan sebagai on-demand komputasi atau komputasi yang menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan dengan kemampuan. Contoh misalkan masalah biaya, ya ini akan menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga saat kita beli apa yang kita inginkan, langsung ini bisa langsung pakai, mungkin buy on the go, ya. Kemudian perangkat lunak sebagai layanan, sehingga perangkat lunak ini kita atau software ini kita tinggal sewa apa sih kita inginkan, kemudian kita langsung pakai, ya. Kemudian biaya pun lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena di sini kita tinggal kita memanfaatkan saja, ya. Kemudian ini adalah menekan ketersediaan secara virtual. Jadi semuanya dengan semua secara virtual, ya. Kemudian ini adalah ada scalable, ada hardware, ya. Dimana hardware ini, ya, semuanya simpan di cloud. Kayak tadi saya cerita bahwa ya server, ya router ini tersimpan di dalam cloud. Nah, kemudian ini adalah sangat elastis terkait dengan pengurangan penambahan perangkat-perangkat yang kita inginkan. Perangkat ini misalkan adalah router misalkan dikurangi, atau server yang tidak butuhkan ini bisa dibuang, ya. Termasuk nanti penggunanya pun kita bisa atur, ya, apakah kita akan menambahkan misalnya kayak email server, menambahkan ini ya cukup mudah. Nah, kemudian keuntungan dengan cloud computing ini adalah didistribusikan dan pendekatan yang sangat paralel, artinya sifatnya adalah terintegrasi dengan satu sistem yang tersimpan dalam cloud. Semua tersimpan dengan baik dan semua aplikasi, semua layanan terintegrasi. Nah, kemudian semuanya apabila kita sudah siap, ready, apabila ada pengembangan, ya cukup mereplikasi, ya. Dan mereplikasi apa yang sudah ada atau selesai, sehingga apa yang cukup lebih cepat dalam hal mengembangkan untuk layanan yang baru, ya. Nah, keunggulan di cloud ini adalah ditempatkan yang dimana komputasi awalnya umumnya memiliki keahlian yang lebih tinggi. Kenapa? Dimana yang menyediakan atau menyiapkan orang-orang yang profesional di layanan cloud, ya. Nah, sehingga ini pelayanan ini akan selalu terjamin dengan baik. Nah, kemudian ini adalah multi-tenancy, di mana kalau pendekatan multi-tenancy ini adalah sumber daya yang sama akan dimanfaatkan tidak hanya satu orang, tapi dimanfaatkan oleh beberapa yang nanti mempergunakan layanan tersebut, ya. Nah, kemudian ini adalah model setiap komponen dalam setiap dibagi di antara beberapa penyewa. Jadi memungkinkan bahwa layanan kita itu bisa disewakan ke yang lain juga, gitu. Nah, inilah keuntungannya, ya. Nah, ini perbandingan antara client server dengan cloud computing, ya, dimana kalau misalkan yang sebelah kiri contoh client server, dimana klien-klien dia melalui jaringan komputer, baru kemudian interkoneksi ke server. Server nanti terinterkoneksi dengan storage atau penyimpanan, ya. Sedangkan berbasis cloud, di mana layanan-layanan ini, klien-klien itu atau si pengguna atau end user ini nanti masuk ke jaringan, nanti akan memiliki modul-modul yang lain, tidak langsung ke server, tapi mungkin kita membangun pengamanan, membangun beberapa server, ya. Nah, sehingga nanti sejumlah cloud bisa dibangun dengan satu klien ini. Ngapain? Bisa mengakses, atau klien ini bisa mengakses lebih dari satu layanan, ya. Nah, jenis cloud computing, ya. Jenis computing ini ada 3 yang disebut dengan private, kemudian public, sama hybrid. Apa yang dimaksud dengan private cloud?
Private cloud ini adalah suatu layanan cloud yang biasanya hanya dipergunakan untuk satu organisasi atau satu perusahaan. Sedangkan public ini biasanya model komputasi yang dikembangkan untuk kebutuhan perseorangan atau nanti untuk kebutuhan halayak publik, ya. Sehingga ini pun ada beberapa layanan yang sifatnya gratis atau mungkin sifatnya premium, ya, tinggal memilih mana yang kita inginkan. Nah, sedangkan hybrid cloud ini adalah penggabungan antara private dengan public. Nah, sehingga ini bisa diatur konfigurasinya mana satu layanan untuk kebutuhan publik, mana untuk layanan yang sifatnya private. Ya. Kemudian ini beberapa layanan super cloud yang mungkin saat ini orang sudah bisa banyak memanfaatkan. Mungkin Windows Azure yang dimiliki oleh Microsoft, ini kita tinggal nyewa juga sama. Kemudian Amazon Web Services, ini juga satu penyedia atau provider yang menyediakan berbagai layanan berbasis cloud. Nah, mungkin Apple bagi pengguna-pengguna gadget dari Apple, ya, atau mungkin laptopnya sebut dengan Mac segala macam, layanan iCloud inilah yang orang bisa manfaatkan. Ya. Dia adalah di Google yang namakan Google Apps Engine. Ini satu layanan yang bisa digunakan baik itu yang premium ataupun yang berbasis gratisan. Ya. Nah, potensi terkait dengan layanan cloud ini bukan berarti tidak ada masalah, ya, atau ada gangguan. Gangguan ini cukup banyak sebetulnya, ya. Satu yang paling penting terkait dengan koneksi internet. Kenapa koneksi internet? Karena inilah yang satu-satunya untuk terhubung ke dalam cloud computing yang kita miliki, ya. Nah, kemudian ke dalam situs-situs cloud, ya, di mana mungkin backend memungkinkan data tidak dapat diakses. Penyebabnya banyak kemungkinan, ya. Banyak kemungkinan, misalnya contoh mungkin kena hack, kemungkinan cloudnya ada kerusakan konfigurasi, ini sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian ini terkait ada informasi sensitif yang dimana kita harus yakin betul bahwa layanan yang kita miliki yang tersimpan di provider orang lain, ini kita artinya memiliki data yang dititipkan ke orang lain. Nanti seberapa amankah bahwa data kita yang miliki itu adalah benar-benar aman, ya. Nah, kemudian ini adalah ada integrasi aplikasi, artinya ada pertukaran data informasi, ya, ada simpan cloud. Sehingga seberapa amankah apabila terjadinya pertukaran data, ya, antara data kita dengan data punya orang lain. Ya. Nah, oke. Kita akan nah, ini secara umum gambaran sebuah cloud computing, ya, di mana siapapun bisa mengakses, ya, sebuah akses baik itu secara perorangan, secara korporasi, kapanpun, dimanapun kita manfaatkan, ya. Nah, kemudian termasuk server, pengembangan aplikasi, sampai ke perancangan baik itu aplikasi ataupun database, ini semuanya tersimpan dalam cloud computing, ya. Nah, sehingga ini dampaknya sangat menguntungkan, ya, sangat menguntungkan, dan ini juga meningkat terkait dengan lain-lain yang kita miliki. Nah, ini adalah gambaran bahwa kita semua punya layanan itu bisa terintegrasi, masalah keamanan juga terjamin, ya. Nah, kemudian satu Amazon ini adalah penyedia layanan berbasis cloud, ya, yang sangat elastis, ya, terkait dengan penggunaan layanan mereka. Kemudian database pun bisa dengan mudah dan rasional, dan sederhana dalam hal pemanfaatan penyimpanan data storage, ya. Nah, ini adalah yang cloud computing, ya, yang saat ini banyak dipergunakan, baik itu yang free ataupun yang berbayar. Yang free mungkin kayak Google, ini adalah ada dua sebetulnya, ada yang gratis ataupun ada yang berbayar, Google Drive. Nah, Microsoft Azure ini kalau nggak salah ada yang harus berbayar.
Sedangkan Git sama GitHub ini adalah satu layanan misalnya untuk pengembangan. Jadi sekarang ini pembuatan program itu tidak harus disimpan dalam laptop masing-masing, justru datanya tersimpan di mana saja, kapan pun bisa akses, dan bahkan lebih cepat dalam hal berbagi. Ya. Ini adalah pengantar mata kuliah Cloud Computing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.